Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titus Pugu Hardika dari mahasiswa PLP Kimia 2023. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai reaksi senyawa hidrokarbon. Kalian bingung ya, reaksi senyawa hidrokarbon itu seperti apa? Yuk kita simak video berikut ini. Oke, dalam materi reaksi senyawa hidrokarbon terdapat 4 pokok materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada oksidasi, kedua ada adisi, yang ketiga ada substitusi, dan yang keempat ada eliminasi. Nah, untuk masing-masing subbab atau pokok materi akan kita bahas di slide selanjutnya. Yang pertama ada oksidasi. Reaksi oksidasi atau yang kita kenal dengan reaksi pembakaran, di mana yang di situ terdapat alkana, alkena, dan alkona yang ditambahkan dengan oksigen akan menghasilkan C, CO, CO2, dan H2O. Hal ini bergantung pada pembakarannya sempurna atau tidak sempurna. Dan reaksi oksidasi ini merupakan reaksi redoks atau reaksi reduksi dan oksidasi. Untuk contoh dari reaksi oksidasi, yang pertama adalah reaksi pembakaran sempurna, yaitu ada CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 plus 2H2O. Yang kedua, ada contoh reaksi pembakaran tidak sempurna, yaitu C2H4 ditambah 2O2 menghasilkan 2CO plus 2H2O. Perlu diingat ya, untuk pembakaran sempurna selalu akan menghasilkan karbon dioksida dan air, sedangkan pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan karbon monoksida dan air. Ciri-ciri yang lain pembakaran tidak sempurna yaitu di mana dia akan mengeluarkan asap yang berwarna dan berbau, sedangkan untuk pembakaran yang sempurna dia tidak akan mengeluarkan asap yang berwarna dan berbau. Reaksi adisi sendiri yaitu reaksi pengubahan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Reaksi adisi ada 3 jenis, yaitu adisi alkena dengan halogen, adisi alkena dengan hidrogen, dan adisi dengan hidrogen halida. Oke, yang pertama itu ada adisi alkena dengan hidrogen yang menghasilkan alkana. Nah, di sini terdapat contoh di mana reaksi CH3, CH, setelah itu ada rangkap 2, CH, CH3 yang ditambahkan dengan hidrogen atau H2 yang menghasilkan senyawa N-butana. Nah, pada reaksi adisi alkena ini cukup salah satu ikatan rangkapnya dipotong dan kedua jenis hidrogen masuk ke dalamnya, sehingga di mana dari alkena akan menjadi alkana normal. Selanjutnya ada adisi alkena dengan halogen yang menghasilkan senyawa dihaloalkana, di mana contoh di bawah ini ada 1 propena ditambahkan Br2 atau bromin, yang di mana halogen terdapat H2, Cl2, Br2, dan I2 yang akan menghasilkan 1,2 dibromopropana, atau yang bisa kalian lihat di sebelah kanan anak panah. Selanjutnya ada adisi alkena dengan asam halida yang menghasilkan alkil halida, yang dimana alkil halida dapat dirumuskan dengan rumus HX. H sendiri yaitu hidrogen dan X sendiri diambil dari unsur F, Cl, Br, dan I. Salah satu contohnya ada etena ditambahkan dengan HX akan menghasilkan produk seperti yang berada di kanan.
Nah, untuk hidrogennya masuk ke dalam salah satu, sedangkan untuk X atau unsur FClBrI dapat dimasukkan ke tangan yang lain. Oke, selanjutnya yang ketiga ada reaksi substitusi atau reaksi penggantian. Nah, di mana pengertian dari reaksi substitusi adalah reaksi penggantian suatu atom oleh atom yang lain. Nah, jadi di sini tuh kalian sudah pasti pernah mendengar dengan kata substitusi. Nah, jadi kalau kalian pernah melihat bola, substitusi itu yaitu penggantian pemain kalau di dalam permainan sepak bola, tetapi di dalam kimia substitusi yaitu penggantian atom satu dengan atom yang lain. Jadi sistemnya kurang lebih sama ya. Oke, selanjutnya ada contoh dari reaksi substitusi di mana ada metana CH4 ditambahkan dengan klorin atau Cl2 yang dimana salah satu atomnya dia akan bertukar posisi. Nah, di situ bisa kalian lihat tuh, di situ pindah ke Cl, terus Cl pindah ke posisi H. Nah, itu yang dinamakan dari substitusi atau penggantian posisi dari atom satu ke atom yang lain. Nah, untuk hasilnya bisa kalian lihat di sana Cl akan menggabung ke salah satu tangan dari metana. Selanjutnya terdapat grup baru di mana yaitu asam klorida atau HCl. Oke, sekarang masuk ke reaksi nomor 4 yaitu ada reaksi eliminasi di mana reaksi pelepasan suatu molekul dari atom-atom yang berdekatan dalam suatu reaksi. Nah, untuk reaksi eliminasi ini dapat kita ketahui atau dapat kita amati di mana reaksi tersebut itu akan berubah dari senyawa yang berikatan rangkap satu menjadi rangkap ganda atau yang lain, sehingga bisa disimpulkan bahwa reaksi eliminasi ini adalah kebalikan dari adisi. Apabila adisi yaitu dari rangkap, senyawa rangkap akan berubah menjadi ikatan rangkap tunggal. Nah, untuk reaksi eliminasi ini dari ikatan rangkap tunggal menjadi ikatan rangkap ganda. Nah, sehingga eliminasi dan adisi ini saling bertolak belakang. Ingat itu. Contoh dari reaksi eliminasi bisa kalian lihat di bawah, di mana di situ ada 2 bromopropana yang ditambahkan dengan OH-. Di situ dia akan membentuk senyawa 1 propena ditambahkan dengan H2O dan Br-. Nah, terus itu gimana sih Pak? Kok bisa menjadi seperti itu? Bisa kalian lihat di situ. Di situ terdapat penambahan OH-. OH- berarti memerlukan satu lagi atom. Nah, dia akan mengambil satu atom yang lain, yaitu di antara CH3 sebelah kiri atau CH3 sebelah kanan. Nah, untuk Br dia akan keluar dari ikatannya, sehingga akan muncul suatu atom Br-. Nah, untuk OH dia akan mengikat satu atom hidrogen yang akan menghasilkan senyawa H2O atau air. Sedangkan senyawa utama yang ditinggalkan oleh atom Br dan atom hidrogen akan membentuk senyawa 1 propena. Nah, dari senyawa tunggal menjadi senyawa ikatan rangkap ganda, ini adalah yang dinamakan dari reaksi eliminasi. Oke, sekian video kali ini yang membahas tentang reaksi senyawa hidrokarbon. Nah, dari kalian 4 reaksi tersebut kira-kira mana nih dari kalian yang menurut kalian lebih sulit nih? Mungkin bisa kalian pelajari lebih dalam mengenai reaksi tersebut. Semoga saja dari 4 reaksi tadi bisa kalian hafal, bisa kalian terapkan pada soal atau struktur yang lain, karena sesungguhnya bahwa kimia itu menyenangkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.